Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat dan saudaraku, ketemu lagi dengan Ica tentunya di Abi Umi Channel. Nah, kali ini kita masih bertemu di program tayangan Iqro. Dan seperti kita tahu bersama, Iqro itu artinya adalah baca. Nah, banyak hal yang kita baca di dunia fana ini. Tentunya kita akan terus belajar untuk mencari tahu dan memahami arti kehidupan yang Allah ciptakan. Nah, untuk itu di segmen kali ini kita pun mempunyai tema, yakni pasangan. Nah, pasangan seperti apa sih yang Allah ciptakan untuk kita semua di sini? Satu hal saja, contoh, pasangan yang ada di dunia ini adalah ada siang, ada malam, ada suami, ada istri, ada tangan kiri, ada tangan kanan, dan masih banyak hal lainnya. Kita akan menggali sejauh mana tentang arti pasangan dalam kehidupan ini. Dan kali ini kita kehadiran narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini. Ada Ustadz Amin Anwar Musadad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih untuk kehadirannya. Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa tadi tema kita adalah tentang pasangan. Bagaimana sih pasangan menurut Islam? Kita akan cari tahu banyak nih dari Pak Ustadz. Ya. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Saudaraku, hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu di channel ini dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya. Pada saat ini kita diberikan umur, usia dan lain sebagainya yang berbagai macam Allah berikan kepada kita. Kita patut bersyukur atas segala karunia Allah yang telah berikan kepada kita. Terus salawat dan salam semoga tercurah rumpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, sampai kita semua mudah-mudahan termasuk umatnya di akhir zaman ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentang pasangan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat Al-Jariyat ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Allah telah ciptakan segala sesuatu dengan berpasangan. Nah, ini tentang pasangan. Tadi telah dibahas tentang pasangan adalah Allah ciptakan ada siang, ada malam, ada baik, ada jelek, ada banyaklah itu. Ada tangan, ada kaki kanan dan kaki kiri. Ini untuk tujuannya apa? Untuk kita berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala atas segala keagungan dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan pasangan ini kecuali untuk ketenangan dan ketentraman. Dalam surat yang lain, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wallahu a'lam bimuradi. Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan salah satu tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Khalaqaku azwaja. Allah Subhanahu wa taala ciptakan pasangan gitu kan. Ini tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan suatu pasangan. Supaya apa? Litaskunu ilaiha, supaya tenang dan tentram. Nah, ini merupakan salah satunya di antaranya Allah ciptakan pasangan itu yaitu untuk ketenangan dan ketentraman. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih Pak Ustadz Amin dan sahabat saudaraku. Demikian tadi pemaparan tentang apa itu pasangan menurut Al-Quran yang telah dipaparkan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Amin. Dan kali ini aku ingin tanya nih Pak Ustadz nih ya,
Seperti kita tahu bersama bahwa pasangan itu tidak hanya tangan kanan dan tangan kiri ataupun siang dan malam, tetapi ada pasangan yakni suami dan istri ya sahabat dan saudaraku. Nah, bagaimana pandangannya menurut Islam jikalau pasangan suami istri ini sudah tidak seiman, dalam arti tidak sejalan dan dia putus di tengah jalan? Itu bagaimana? Sedangkan Allah sendiri sudah memberikan pasangan itu suami dan istri seperti itu. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Ya, menurut secara Islam namanya pasangan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dari usia kita di rahim 4 bulan. Allah ciptakan jodoh, pati, bagja, cilaka gitu kan. Nah, ini tentang pasangan jodoh. Supaya tadi kan kembali lagi supaya tenang hidup. Kalau laki-laki semua bagaimana ini? Atau perempuan semua pasti tidak akan ada ketenangan. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, dulu Nabi Adam sendiri, bagaimana supaya tenang? Maka ciptakanlah Hawa. Anak ini Nabi Adam. Ini perbedaannya antara suami dan istri pasti. Kalau Nabi Adam alaihissalam diciptakan Adam gitu kan, banyak diam gitu. Kalau Hawa itu banyak ini kan, itu fitrah manusia, fitrah laki-laki pasti banyak diam biasanya. Diam bukan banyak diam duduk gitu, banyak diam untuk berbicara. Tapi kalau perempuan, laki-laki satu, kalau perempuan berbeda, lebih dari satu lah, itulah namanya perempuan. Terus tentang pasangan jodoh, Allah Subhanahu wa taala tadi kan diterangkan supaya berpikir. Ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan pasangan kita dijadikan pasangan Allah Subhanahu wa taala supaya bersatu, supaya tenang. Tapi di dalam keluarga atau di dalam rumah tangga kita ada yang tadi dikatakan ada perceraian atau ada perpisahan. Nah, ini mungkin itu hambatan sejauh mana kita untuk kuat ujian di dalam rumah tangga. Kalau Allah takdirkan untuk bersatu, walaupun sudah cerai, tadi tetap harus bersatukan lagi. Gitu kan. Itu tetap segala sesuatu pasti ada ujian dan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika pasangan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan supaya tenang, tapi di dalam rumah tangga ada kekeliruan, ada perselisihan, atau ada ketidaksamaan, itu suatu fitrah bagi kita. Makanya seorang suami harus memahami tentang bagaimana kekurangan istrinya. Seorang istri tetap harus memahami bagaimana kekurangan suaminya. Ini semuanya itu tidak akan sama pasti. Di dua rahim disatukan, pasti itu tidak akan sama. Ini dilahirkan dari orang suku Sunda umpamanya. Ini dilahirkan dari suku Batak. Itu kan perbedaan. Kalau Sunda itu lembut, halus. Kalau orang Batak kan biasanya tegas kan. Ya, tentu makanya kedua-duanya harus memahami kekurangan dan kelebihannya. Oleh sebab itu, makanya Allah ciptakan untuk pasangan itu untuk melengkapi, dan kesemuanya itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya. Itu mungkin menjawab dari beberapa pertanyaan yang sahabat dan saudaraku juga mungkin pertanyakan di rumah ya. Nah, tentunya masih banyak hal-hal lainnya yang ingin dipertanyakan mengenai pasangan. Nah, tapi yang pasti saya coba mewakili, barangkali ada juga di antara sahabat dan saudaraku yang mempunyai pertanyaan seperti ini. Tentang pasangan. Semua sudah berpasang-pasangan ya Pak Ustadz yang sudah Allah ciptakan gitu. Bagaimana seorang muslim menyikapi tentang pasangan yang dia tidak mau, dia tidak imani. Misal, kok saya diberikan pasangannya seperti ini gitu kan. Kadang kita ada keinginan ya Pak Ustadz ya gitu, pengen ini, pengen itu. Tapi kok kita diberikan kelanggengan dengan si pasangan ini gitu kan ya. Itu bagaimana menyikapinya nih Pak Ustadz? Jadi kita diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha mencarinya.
mencari semaksimal mungkin sekuat tenaga gitu kan. Mencari atau menjemput bisa kita katanya, cari rezeki, makanan dan sebagainya. Apalagi mencari pasangan. Keinginan kita teh orang kaya kan dilihat dari bibit, bebet dan bobotnya. Dari itunya, apalagi yang dianjurkan oleh Rasulullah itu adalah lidiniha, linasabiha, lijamaliha. Ada 4 ya, secara lidiniha agamanya bagus, soleh dan lain sebagainya. Atau dari hartanya, hartanya bagus nih, gitu kan. Dari keturunannya, keturunan orang baik, gitu kan. Atau lijamaliha dari penampilannya, wajahnya dan lain sebagainya. Cari yang 4 tadi, bibit bobot-bobotnya. Makanya, tapi tidak sesuai ini. Kok ini jadi dapat orang gini gitu kan? Nah makanya kalau kita sudah maksimal berusaha, mungkin Allah takdirkan seperti di luar prediksi. Tapi di balik itu pasti Allah berikan jalan yang terbaik mungkin. Dapat orang kaya, tapi mungkin tidak soleh. Kan kita tidak mau kan? Atau dapat orang baik, orang cakep, orang bagus gitu kan, cakep, tapi tidak iman, tidak beragama atau tidak kurang agamanya atau lain sebagainya dan sebagainya. Pasti di balik itu yang keinginan kita seperti ini tapi tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin itu keinginan Allah Subhanahu wa taala supaya kita lebih bersyukur mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur supaya ridho dan ikhlas menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan pasti. Iya, jadi intinya kita harus ikhlas ya Pak Ustadz ya. Apapun yang Allah sudah kehendaki dengan jalan hidup kita itu memang kita harus ikhlas. Walaupun tidak sesuai. Betul sekali ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan mudah-mudahan ini juga mewakili sebagian pertanyaan yang ada di sahabat dan saudaraku yang ada di rumah ya kan. Saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sahabat dan saudaraku juga ingin tanyakan ke Pak Ustadz Amin. Kiranya nanti boleh memberikan pertanyaan di kolom komentar, barangkali nanti Pak Ustadz Amin ada waktu nanti bisa langsung dijawab ya Pak ya. Tapi yang pasti bukan dipertanyakannya berapa nomor sepatu Pak Ustadz Amin. Itu kayaknya gak akan dijawab ya Pak ya. Sahabat dan saudaraku, hidup adalah belajar. Hidup adalah permainan. Dalam permainan ada aturan, dan kita sebagai umat muslim, aturannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Hidup ini memang harus ikhlas, menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita suka menyalahkan orang lain, apalagi yang membencinya. Sekalipun musuh kita sendiri, kita bisa kok memaafkan, karena itu adalah bagian dari sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia ini memang tempatnya kesalahan, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ica pamit undur, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.